Royke, untuk segmen wholesale rupiah digital ini disebut akan dirilis lebih dulu. Perbankan bisa menjadi salah satunya, terutama BNI juga sebagai bank besar di Indonesia. Harapan BNI, jeda waktu antara peluncuran segmen wholesale dan segmen retail ini berapa lama? Ya kita akan ikutin lah apa yang menjadi roadmap yang jadi rencana dari central bank. Kita nggak mungkin jalan sendiri. Pasti kita akan ikut apa yang menjadi eh, guidance yang akan dilakukan oleh central bank ke depan. Eh, Mungkin akan didahului mungkin dengan wholesale lebih dahulu ya. Jadi saya dengar akan wholesale dulu baru nanti masuk ke retail. Baik, karena kalau kita berkaca pada negara-negara lain yang sudah punya CBDC sebelumnya, ini biasanya dibutuhkan seperti di China ini dibutuhkan 5 tahun begitu Pak Royke. Apakah dalam waktu dekat artinya ini kita sudah siap juga untuk bisa meluncurkan segmen retail ini? Oh, saya rasa belum ya. Karena kan ini kan nanti ada yang menarik adalah bagaimana menyamakan platform-platform ini di antar central bank masing-masing. Platform mana yang akan dipilih juga untuk yang dipilih untuk melakukan sebagai transaksi ini, integrasinya, interoperabilitasnya, interkoneksinya. Jadi saya rasa masih butuh waktu ya untuk pemilihan platform teknologi dan penerbitan yang untuk mendukung penerbitan pengedaran digital rupiah ini, baik wholesale maupun eh, retail tentunya. Apalagi untuk retail ya, retail itu kan butuh akses channel akses kepada nasabah juga perlu diberikan yang lebih luas, gitu kan. Nah ini kan butuh infrastruktur. Nah infrastruktur ini interoperabilitasnya juga harus dipikirin gitu supaya nyambung semuanya itu. Baik, Anda lihat apakah mungkin di bawah 5 tahun? Ya kalau saya nggak tahu nanti Bank Indonesia bagaimana diskusinya dengan para central bank yang lain. Tapi saya yakin kalau semangatnya, spiritnya kayak sekarang ini semua ingin proses digital ini jadi lebih cepat, saya rasa dimungkinkan untuk 5 tahun saya rasa. Karena kan kerasa kita waktu kita dari sebelum pandemi 2 tahun yang lalu dan sekarang itu kan perubahannya juga bisa dilakukan secepat itu gitu 2 tahun. Jadi saya rasa itu bisa dilakukan, mungkin dilakukan 5 tahun. Mungkin dilakukan dalam 5 tahun. Ekspektasi BNI terhadap CBDC lintas negara seperti apa, Pak Royke? Ya ini akan jadi mudah ya tentunya akan tentunya ke depan itu akan jauh lebih efisien ya. Kita nggak perlu lagi eh, ketergantungan dengan suatu institusi untuk melakukan transaksi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Tentunya ini akan jadi lebih real, lebih mudah, lebih biaya dan lebih optimal juga penggunaannya gitu. Jadi kita bisa dengan rupiah digital ini sangat sangat terbantu. Cuman yang tadi lagi-lagi masalah pengawasan dan platform platformnya ini jadi penting sekali untuk supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan itu. Baik, Pak Royke, sejauh ini seperti apa sosialisasi dari Bank Indonesia terkait dengan rupiah digital ini terhadap perbankan? Uh, uh, Artinya roadmap-nya Central Bank sudah tentunya sudah kami dari perbankan sudah dengar berkali-kali mengenai digital ini, tapi tentunya white paper-nya baru diterbitkan baru-baru aja. Tapi kami sendiri juga di dalam komunikasi dengan pihak-pihak
perbankan di luar negeri, lembaga keuangan luar negeri, kelihatan semua negara central bank juga sudah mulai mempersiapkan masing-masing ini dan sudah mulai berkomunikasi untuk penyamaan platform, penyamaan apa namanya operasionalnya supaya ini benar-benar terjadi lebih efisien.